Jadi saya itu mendefinisikan penilaian itu adalah sebuah proses membangun nilai. Skor itu hanya bagian kecil dari suatu gambaran tentang nilai. Misalnya begini, kalau ulangan matematika skornya dapat 70, artinya apa? Yang 70 mungkin sulit. 100 gitu aja. 100 artinya apa? Berarti siswa tersebut sudah memiliki kemampuan matematika pada pokok bahasan itu dengan baik. Apakah itu menggambarkan bahwa siswa ini sudah menjadi seorang yang bernilai? Belum cukup. Itu hanya bagian kecil dari gambaran orang yang bernilai. Gambaran orang yang bernilai itu seperti apa? Berkemampuan, berpengetahuan luas. Apalagi? Memiliki sikap-sikap positif, bertanggung jawab, disiplin. Apalagi? Berkomitmen. Banyak banget. Yang itu menggambarkan manusia yang bernilai. Maka penilaian itu di dalam pembelajaran harus mengarahkan ke semuanya tadi itu. Jadi kalau tugas itu dikemas dalam bentuk tugas kelompok misalnya, itu berarti ada nilai-nilai yang ingin dibangun melalui tugas itu. Betul nggak? Misalnya bekerja sama, saling menghormati pendapat satu orang dengan orang yang lain. Itu yang ingin dibangun melalui tugas itu. Nah begitu ya, sehingga kalau itu dilampaui dengan baik, maka nanti harapannya siswa itu menjadi manusia yang bernilai. Jadi kalau ada mahasiswa bertanya, biasanya kalau setelah pengumuman nilai itu kan ada yang japri ya, Bapak saya masih dapat nilai B-, apakah boleh perbaikan? Biasanya ada pertanyaan begitu. Menurut saya pertanyaan itu salah. Bukan apakah boleh perbaikan. Jadi kalau pertanyaannya begitu, saya menjawabnya, loh, harus. Perbaikan itu harus. Dan tidak boleh berhenti prosesnya. Maka nilai yang tertulis di KHS itu berlaku sampai kapan? Jadi di KHS itu kan ada nilai. Di transkrip nilai itu loh. Itu masa berlakunya sampai kapan? Sampai lulus. Berlaku sepanjang hayat. Jadi kalau di situ ada nilai misalnya aljabar abstrak C dan nggak diulang, nilai yang tertulis di transkrip itu, yang tertulis C tadi itu berlaku sampai kapan? Sampai sepanjang hayat? Sampai kapanpun nilai itu ya tetap segitu C itu. Yang tertulis boleh jadi tetap C, dia nggak berubah. Tetapi nilai yang sesungguhnya itu dinamis. Boleh jadi setelah tertulis C, dia bangkit luar biasa, berdiri lebih tegak, berlari lebih kencang, belajar lebih sungguh-sungguh. Lalu nilai yang ada dalam dirinya itu jauh melampaui yang tertulis di KHS-nya itu. Betul nggak? Dan boleh jadi yang tertulis setelah A, tertulis A di transkrip, lalu dia puas dengan itu, merasa cukup belajarnya, tidak pernah belajar lagi, berarti nilainya sudah tidak A lagi sebenarnya. Jadi yang ada dalam dirinya itu lebih rendah dari yang tertulis di KHS-nya. Berarti di transkrip nilai itu harus ada keterangan kecil di bawahnya. Mestinya nilai yang tertulis pada KHS ini berlaku sampai mahasiswa itu sendiri yang merubahnya. Kecil aja. Harga dan ketentuan berlaku. Begitu ya. Jadi mestinya ada kata-kata begitu, mestinya. Tapi itu menjadi lucu kalau ditulis ya. Dimanapun nggak ada kata-kata itu. Tapi maksud saya adalah tadi itu ya. Jadi nilai itu dinamis. Apakah kita terus memperbaikinya ataukah kita berhenti untuk mengembangkannya lebih lanjut. Jadi itu pertanyaannya bagus Mas Iman Sariman ya namanya ya, semester 3. Beri plus untuk Mas Iman Sariman ya. Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Iman. Tepuk tangan dulu semuanya.